Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nisma Setiawan dengan NPM 24041010060 dari kelas Teori Administrasi Negara F041. Oke, pada soal pertama yaitu analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, apa peran dari masing-masing aktor, hambatan apa yang muncul, dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan komando tunggal atau hierarki atau yang bersifat top-down seperti yang dianut oleh paradigma Old Public Administration atau OPA. Masalah pandemi merupakan masalah yang kompleks atau wicked problem, saling terkait, dan tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, networking governance menjadi pilihan yang rasional dalam menganalisis tata kelola COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Rhodes pada tahun 1997 menyatakan bahwa governance adalah tentang pengelolaan jaringan, sedangkan pandemi membutuhkan mobilisasi sumber daya yang tersebar di luar kendali pemerintah pusat, seperti di pihak swasta, pihak masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah aktor dan peran mereka dalam tata kelola pelaksanaan COVID-19. Ada 5, sesuai dengan model Pentahelix. Yang pertama adalah pemerintah itu sendiri atau state, yang berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran yang berasal dari APBN dan APBD. Selain itu, melalui Satgas Penanganan COVID-19, pemerintah pusat juga bisa mengkoordinasikan kebijakan antar lembaga. Aktor kedua yaitu aktor swasta atau market yang berperan dalam penyediaan alat kesehatan, farmasi, dan program CSR. Contohnya, kerjasama dengan startup seperti Halodoc atau Holodokter untuk telemedicine atau kesehatan berbasis digital. Yang ketiga adalah akademisi yang berperan dalam memberikan rekomendasi berbasis data atau evidence-based policy dan pengembangan vaksin merah putih. Yang keempat adalah masyarakat atau LSM yang berperan sebagai inisiator dalam berbagai gerakan, seperti yang pertama adalah kampanye warga bantu warga dan kampanye lapor COVID-19 yang muncul dalam periode COVID-19 yang berperan untuk membantu mereka yang terkendala dalam COVID-19 dan menghadapi isu terkait hak dan kesehatan yang terjadi dalam COVID-19. Kemudian yang kelima adalah media yang berperan dalam diseminasi informasi dan penangkal hoax. Selanjutnya adalah hambatan yang muncul dalam implementasi networking governance ini. Yang pertama, terjadi disparitas data yang signifikan antara sistem pemerintah pusat dan aplikasi daerah, yaitu Silacak. Berdasarkan temuan lapor COVID-19 pada periode Agustus 2021, terdapat selisih hingga 19.000 hingga 20.000 data kematian antara data kabupaten kota dengan data yang diumumkan pemerintah pusat di dashboard nasional mereka. Hambatan ini menghambat proses joint decision making yang tanpa datanya sinkron. Aktor dalam jaringan seperti rumah sakit dan satuan tugas daerah sulit untuk melakukan proyeksi kebutuhan oksigen atau tempat tidur. Yang kedua adalah ego sektoral dan tumpang tindih regulasi atau rule ambiguity. Networking governance mensyaratkan kolaborasi horizontal, namun struktur birokrasi Indonesia masih sangat vertikal dan kaku. Faktanya, muncul ketegangan antara kebijakan pusat dan daerah pada awal pandemi. Contoh paling nyata adalah perdebatan mengenai istilah lockdown versus PSBB antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laporan Ombudsman RI, pada tahun 2020 terdapat ratusan aduan terkait penyaluran bansos yang disebabkan oleh tumpang tindih kriteria penerima antara Kementerian Sosial, Kementerian Desa atau BLT Dana Desa, dan Pemda. Hal ini menunjukkan koordinasi antar aktor dalam jaringan tidak berjalan mulus di level implementasi mereka.
Keinginan untuk tetap memegang kendali otoritas atau hierarki dapat menghambat fleksibilitas yang dibutuhkan dalam pola governance ini. Hambatan yang ketiga yaitu rendahnya institutional trust dan model sosial. Kolaborasi dalam NPG sangat bergantung pada social capital atau model sosial. Jika publik tidak percaya pada aktor utama yaitu pemerintah, jaringan tentu akan runtuh. Faktanya, inkonsistensi pernyataan pejabat publik dapat menciptakan trust deficit. Survei Indikator Politik Indonesia pada Juli 2021 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menangani pandemi sempat turun ke angka 43%. Rendahnya kepercayaan ini berkorelasi langsung dengan resistensi masyarakat terhadap program vaksinasi dan pelanggaran prokes di masa PPKM. Ansel dan Cash pada tahun 2008 menekankan bahwa initial trust adalah syarat awal kolaborasi. Tanpa ini, aktor masyarakat akan menarik diri dari jaringan tata kelola. Kemudian hambatan keempat yaitu kesenjangan literasi digital dalam jejaring teknologi. NPG di masa pandemi sangat bergantung pada platform digital atau e-governance. Namun terjadi digital divide yang luar biasa di Indonesia. Faktanya, kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang disebut Satu Sehat menciptakan hambatan bagi warga di wilayah 3T atau kelompok lansia. Laporan APCII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2022 menunjukkan meskipun penetrasi internet naik, namun kualitas infrastruktur di Indonesia Timur masih tertinggal jauh dibandingkan di daerah Jawa. Hal ini menyebabkan aktor-aktor lokal di daerah terpencil terisolasi dari jaringan informasi cepat pemerintah pusat. Teknologi sepatutnya menjadi enabler dalam NPG. Namun, tanpa pemerataan infrastruktur, teknologi justru dapat menjadi pembatas atau barrier bagi partisipasi aktor non-pemerintah di daerah. Selanjutnya adalah model networking yang dikembangkan. Model dominan adalah collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansel and Cash pada tahun 2008, di mana terdapat proses tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses untuk mencapai small wins, seperti penurunan angka positif COVID-19. Pertanyaan kedua yaitu pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya hebat untuk menangani stunting. Analisislah dengan paradigma New Public Governance bagaimana program kader Surabaya hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut. Dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program kader Surabaya hebat tersebut. Program Kader Surabaya Hebat atau KSH adalah manifestasi nyata dari NPG di tingkat lokal, khususnya dalam penanganan stunting. Dalam pandangan Stephen Osborne pada tahun 2006, NPG menekankan pada pluralisme dan interdependensi. KSH menerapkan gagasan ini melalui berbagai teori. Yang pertama adalah co-production atau koproduksi, di mana KSH bukan sekadar objek kebijakan, melainkan mitra yang ikut memproduksi layanan publik. Warga atau di sini kader terlibat langsung dalam pendataan, pemberian makanan tambahan, hingga edukasi ibu hamil melalui aplikasi Sayang Warga. Kemudian yang kedua, melalui teori community empowerment, pemerintah Kota Surabaya tidak lagi memposisikan diri sebagai pemberi pemerintah atau OPA atau manajer dalam paradigma NPM, melainkan sebagai fasilitator yang memberdayakan kapasitas lokal menjadi lebih optimal. Kemudian dalam teori interorganizational networks, KSH menjembatani puskesmas, kelurahan, dan warga. Berdasarkan data SSG atau Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Surabaya turun drastis dari angka 28,9% di tahun 2020 menjadi 4,8% di tahun 2022 dan terus ditekan hingga mencapai angka terendah nasional. Keberhasilan ini adalah bukti empiris efektivitas kolaborasi aktor dalam kerangka NPG. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan NPG dalam program KSH ini. Yang pertama adalah masalah role overload atau beban peran berlebih. Dalam NPG, warga diharapkan menjadi co-producer atau mitra produksi layanan.
Namun, penggabungan berbagai jenis kader seperti kader lingkungan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya menjadi satu wadah KSH menciptakan beban kerja yang sangat masif bagi satu individu. Faktanya, sebelum KSH dibentuk, berdasarkan Perwali nomor 35 tahun 2022, kader bekerja secara spesifik. Seperti contoh, kader Jumantik hanya fokus pada jentik nyamuk dan lain sebagainya. Jadi setiap kader hanya berfokus pada satu fokus saja. Kini, satu orang KSH harus menangani stunting, kemiskinan atau gagging, data pendidikan, hingga masalah lingkungan. Dengan jumlah anggota KSH mencapai sekitar 28.000 hingga 30.000 individu, setiap kader rata-rata mendampingi puluhan KK dalam satu waktu. Berdasarkan keluhan yang sering muncul di media sosial dan forum warga, banyak kader yang merasa kelelahan atau burnout karena cakupan tugas yang terlalu luas dan dalam kata lain adalah multitasking. NPG sepatutnya menekankan pada interdependensi. Namun, jika ketergantungan pemerintah terhadap aktor non-negara atau kader ini terlalu tinggi, tanpa pembagian tugas yang proporsional, maka kualitas layanan publik justru beresiko menurun karena faktor kelelahan manusiawi. Kemudian yang kedua adalah hambatan literasi digital atau digital divide. Implementasi NPG di Surabaya sangat bergantung pada platform teknologi. KSH diwajibkan menggunakan aplikasi Sayang Warga untuk melakukan input data secara real time. Faktanya, sebagian besar kader adalah ibu-ibu yang sudah senior seperti lansia atau pralansia yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi dan literasi digital. Masih sering ditemukan kendala teknis seperti kegagalan upload data, memori HP yang penuh karena aplikasi berat, hingga kesulitan memahami fitur-fitur baru di aplikasi Sayang Warga. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan data stunting atau kemiskinan ke sistem pusat Pemkot. Teknologi seharusnya menjadi enabler dalam NPG. Namun, jika ada kesenjangan literasi digital seperti ini, maka terjadi eksklusi digital di mana kader yang tidak cakap teknologi merasa tertekan dan tidak mampu berkontribusi maksimal dalam jaringan. Yang ketiga adalah masalah insentif dan motivasi sukarela. Salah satu perdebatan dalam NPG adalah bagaimana mengelola aktor jaringan yang bukan merupakan pegawai formal pemerintah. Faktanya, KSH menerima biaya operasional atau BOP sebesar 400.000 per bulan. Mengingat beban kerja yang mencakup pendataan pintu ke pintu atau door to door, besaran ini sering dianggap tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Munculnya fenomena kader yang mengundurkan diri karena beban kerja yang meningkat drastis namun kompensasi finansial tetap sama, menyebabkan paradoks karena di satu sisi mereka adalah relawan atau sosial, namun di sisi lain mereka dibebankan target administratif layaknya PNS atau pegawai formal. Dalam NPG, keberlanjutan jaringan bergantung pada komitmen. Jika keseimbangan antara kontribusi tenaga atau waktu dan insentif, materi atau non-materi mereka terganggu, maka sustainability dari koproduksi layanan publik akan otomatis terancam. Kemudian yang keempat adalah koordinasi antar lembaga yang belum sinkron atau institutional lag. KSH berada di garis depan, namun mereka bergantung pada respon dari puskesmas atau kelurahan untuk menindaklanjuti temuan lapangan. Faktanya di lapangan, kader seringkali sudah melakukan pendataan cepat melalui aplikasi, namun tindakan medis atau bantuan sosial dari OPD atau organisasi perangkat daerah terkait terkadang mengalami keterlambatan birokrasi. Laporan mengenai balita yang terindikasi stunting terkadang membutuhkan waktu verifikasi berlapis di tingkat kecamatan atau dinas kesehatan sebelum intervensi bantuan makanan tambahan turun. Ini adalah hambatan klasik NPG di mana jaringan horizontal yaitu kader berbenturan dengan hierarki vertikal atau birokrasi dinas. Terjadi lag atau jeda waktu yang mengurangi efektivitas kolaborasi. Soal ketiga yaitu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain, dan berikan jawaban secara teoretik dan contoh empiris. Pertama-tama saya akan menjabarkan terlebih dahulu tentang ketiga paradigma populer yaitu OPA, NPM, dan yang terakhir adalah NPG. OPA atau Old Public Administration yang berakar pada pemikiran Max Weber dan Woodrow Wilson memandang administrasi publik sebagai instrumen negara yang sangat kaku
hierarkis, dan tertutup. Dalam paradigma ini, fokus utamanya adalah pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan hukum atau rule of law. Pemerintah dianggap sebagai satu-satunya aktor otoritatif dalam memberikan layanan publik, di mana hubungan antara atasan dan bawahan bersifat komando atau top-down. Argumentasi teoretiknya adalah bahwa netralitas birokrasi dan standarisasi prosedur dapat mencegah korupsi dan nepotisme. Namun, kelemahannya terletak pada sifatnya yang lambat, tidak efisien, dan cenderung tidak mau terhadap atau alergi terhadap perubahan lingkungan luar karena terlalu sibuk dengan urusan internal birokrasi. Yang kedua adalah NPM atau New Public Management. Pada era 1980-an, NPM muncul sebagai kritik tajam terhadap inefisiensi OPA. Paradigma ini dipopulerkan oleh Osborne dan Geibler melalui gagasan Reinventing Government dan mengadopsi mekanisme pasar ke dalam sektor publik. NPM mengubah paradigma pemerintah dari yang awalnya pelaksana menjadi pengarah atau steering and not throwing. Nilai utamanya adalah efisiensi, ekonomis, dan efektivitas atau yang biasa disebut sebagai 3E. Dalam model ini, warga negara diposisikan sebagai pelanggan atau customer dan birokrat dituntut untuk bekerja layaknya manajer perusahaan swasta melalui kontrak kinerja dan privatisasi. Secara empiris, NPM berhasil meningkatkan kecepatan layanan, namun seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial dan nilai-nilai demokrasi karena terlalu mengejar target angka dan keuntungan finansial. Terakhir adalah New Public Governance atau NPG, yang merupakan kolaborasi dan penciptaan nilai publik. Sebagai sintetis dan penyempurnaan, NPG yang diperkenalkan oleh Stephen Osborne hadir dalam premis bahwa pemerintah tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup untuk bekerja sendirian. Berbeda dengan NPM yang kompetitif, NPG menekankan pada pluralisme dan interdependensi atau saling ketergantungan antar aktor. Di sini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam sebuah jaringan atau networking. Hubungan yang dibangun bukan lagi bersifat komando atau dalam OPA atau kontrak dagang atau yang dianut dalam NPM, melainkan didasarkan pada kepercayaan atau trust dan komitmen bersama. Fokus utamanya di sini bukan hanya sekadar efisiensi, melainkan sebagai penciptaan nilai publik atau public value. Warga negara di sini dinilai bukan lagi sebagai objek atau pelanggan, melainkan sebagai mitra atau co-producer yang ikut merancang dan mengawasi kebijakan. Mengapa NPG ini menjadi solusi yang superior? Nah, secara teoretik, NPG dianggap sebagai solusi paling relevan karena mengakui bahwa masalah publik masa kini seperti pandemi, perubahan iklim, atau stunting bersifat lintas sektoral. NPG menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki OPA dan integrasi sosial yang seringkali dikorbankan oleh NPM. Secara empiris, kita bisa melihat bahwa kebijakan yang hanya menggunakan pendekatan OPA, hanya aturan kaku atau NPM yang hanya menghitung untung rugi, seringkali ditolak masyarakat karena kurangnya rasa memiliki atau sense of ownership. NPG menjembatani celah tersebut dengan melibatkan model sosial masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan keberlanjutan yang lebih terjamin. Nah, mengapa NPG dianggap menjadi solusi dibanding dari dua paradigma yang lain? Karena masalah publik saat ini, seperti perubahan iklim atau kemiskinan ekstrim, bersifat lintas batas dan tidak bisa diselesaikan secara birokratis saja atau hanya dengan kompetisi harga seperti yang dianut dalam paradigma NPM. Selain itu, NPG juga mengembalikan kedaulatan warga melalui partisipasi aktif, sehingga kebijakan memiliki legitimasi kuat dan nilai demokrasi yang lebih dijunjung tinggi daripada di kedua paradigma sebelumnya. Seperti contoh, dalam pembangunan Smart City, pembangunan ini bukan lagi soal membeli perangkat keras atau seperti yang dianut dalam paradigma NPM, tapi juga membangun ekosistem di mana komunitas hacker, akademisi, dan warga berkolaborasi menciptakan solusi melalui data terbuka atau open data. Selain itu, dalam kasus penanganan bencana yang melalui BNPB atau melibatkan relawan dan sektor swasta jauh lebih responsif dibandingkan model birokrasi yang kaku atau top-down. Sebagai penutup, NPG bukanlah pengganti total paradigma lama, melainkan pelengkap yang menyempurnakan kelemahan NPM yang cenderung menghilangkan sisi kemanusiaan dalam layanan publik demi angka efisiensi.